Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suci dari kelas B dengan NIM H0124507. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Neuroscience dalam Pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Kartika Hajati MPD. Melalui materi ini kita akan memahami pentingnya neuroscience dalam pembelajaran serta mengenal berbagai neuromitos yang masih sering dipercaya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, apa itu neuroscience? Neuroscience adalah ilmu yang mempelajari otak dan sistem saraf serta bagaimana keduanya memengaruhi perilaku, cara berpikir, dan proses belajar manusia. Dalam dunia pendidikan, neuroscience membantu kita memahami bagaimana siswa menerima, mengolah, menyimpan, dan mengingat informasi. Dengan memahami cara kerja otak, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya, peran neuroscience. Neuroscience memiliki peran penting dalam pendidikan. Pertama, membantu memahami cara kerja otak siswa saat belajar. Kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran karena metode yang digunakan dapat disesuaikan dengan cara otak memproses informasi. Ketiga, membantu guru memilih strategi dan metode pembelajaran yang lebih tepat sehingga proses belajar menjadi lebih optimal. Selanjutnya, proses belajar. Proses belajar dalam perspektif neuroscience terdiri dari beberapa tahap. Pertama adalah attention atau perhatian, yaitu ketika siswa fokus pada informasi yang diberikan. Kedua adalah processing atau pengolahan, yaitu otak mengolah informasi yang diterima. Ketiga adalah memori atau penyimpanan, yaitu informasi disimpan dalam ingatan. Terakhir adalah recall atau mengingat kembali, yaitu kemampuan siswa untuk memanggil kembali informasi yang telah dipelajari saat dibutuhkan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar. Terdapat beberapa faktor yang mengaruhi proses belajar. Emosi yang positif dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi. Motivasi mendorong siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Lingkungan belajar yang nyaman juga mendukung konsentrasi dan pemahaman. Selain itu, pengulangan materi sangat penting untuk memperkuat ingatan dan meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya, apa itu neuromitos? Neuromitos adalah kesalahpahaman atau mitos tentang cara kerja otak yang sering dipercaya dalam dunia pendidikan. Meskipun terdengar meyakinkan, neuromitos tidak mendukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Oleh karena itu, penting bagi guru dan pendidik untuk memahami informasi yang benar berdasarkan penelitian neuroscience. Selanjutnya, contoh neuromitos. Beberapa contoh neuromitos yang sering ditemui adalah anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% kemampuan otaknya. Selain itu, ada mitos bahwa seseorang hanya dominan menggunakan otak kiri atau otak kanan. Neuromitos lainnya adalah keyakinan bahwa gaya belajar tertentu seperti visual atau auditory sepenuhnya menentukan keberhasilan belajar seseorang. Penelitian ini menunjukkan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Selanjutnya, dampak neuromitos. Neuromitos dapat memberikan dampak negatif dalam pendidikan. Penggunaan metode belajar yang didasarkan pada mitos dapat membuat pembelajaran menjadi kurang efektif. Selain itu, neuromitos dapat membatasi potensi siswa karena mereka dianggap hanya mampu belajar dengan cara tertentu. Yang terpenting,
neuromitos tidak sesuai dengan hasil penelitian ilmiah yang telah terbukti. Solusi untuk mengatasi neuromitos, guru perlu menggunakan informasi yang berasal dari penelitian ilmiah yang terpercaya. Selain itu, guru dapat menerapkan berbagai variasi metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan seluruh siswa. Fokus utama pembelajaran harus pada kebutuhan dan perkembangan peserta didik, bukan pada mitos yang belum terbukti kebenarannya. Jadi, sebagai kesimpulan, neuroscience memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena membantu kita memahami bagaimana otak bekerja dalam proses belajar. Pemahaman tentang neuroscience dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu guru memilih strategi yang tepat. Oleh karena itu, guru perlu memahami cara kerja otak serta menghindari neuromitos agar proses belajar menjadi lebih optimal dan berbasis ilmiah. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.